Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah highlights of gastrointestinal tract histology. Jadi ini adalah pengantar sebelum kalian betulan masuk di praktikumnya agar kalian punya bayangan apa saja yang perlu dipelajari secara mendetail di setiap organ yang mungkin kalian rasa terlalu banyak jumlahnya. Dan memang banyak dan memang harus dipelajari semua ya. Cuma ada penekanan-penekanan tertentu agar memudahkan kalian belajar. Ini adalah rangkumannya ya. Jadi bibir, lidah, esofagus sampai ke anus adalah traktus yang akan dilewati oleh makanan sehingga kalian hafalkan per layernya. Jadi mukosanya epitelnya seperti apa? Kemudian di submukosanya ada bangunan apa yang khas? Kemudian muskularisnya jumlahnya berapa layer? Sifatnya polos atau lurik. Kemudian yang terakhir adalah adakah struktur khas yang mungkin tampak di daerah eh, lamina proprianya atau submukosanya atau bahkan di penonjolan pada mukosa submukosanya ya. Nah, ini adalah yang besok kalian pelajari ya, esofagus, gaster, intestinum tenu, krasum, rektum dan anus itu ada yang bentuknya saluran. Tapi yang tidak bentuknya saluran adalah bibir, lidah, gigi gerigi dan glandula salivarii ya. Yang pertama kalian lihat di slide ini adalah yang bibir ya. Bibir, kenapa kalian bisa identifikasi bibir? Karena epitelnya itu yang bagian luar atau pars kutanea itu sama persis dengan kulit. Jadi kalian akan ketemu keratin di atas epitel squamous kompleks, kemudian masih ada hair follicle-nya, kemudian masih ada glandula sudorifera dan sebaceae-nya, kemudian juga setelah kalian agak dalam lagi nanti ada muskularisnya. Ya, jadi sebetulnya ada bagian epidermis sama dermisnya kalau yang pars kutanea. Kemudian kalau yang pars mukosa atau yang dalam, itu kalian mungkin tidak akan menemukan keratin dan bangunan-bangunan seperti di kulit, tapi kalian tetap akan lihat squamous kompleksnya. Ya, kemudian di sana mungkin nanti kelihatan juga yang namanya glandula salivarii yang pars labialis ya. Jadi kadang kelihatan sekilas ya di daerah lamina proprianya. Kemudian untuk membedakan satu lagi adalah yang namanya vermilion zone ya, VZ biasanya disingkat itu. Di vermilion zone itu sebetulnya itu ada di pars kutanea dan itu adalah yang khas membedakan manusia dengan yang tidak manusia atau hewan. Karena di sana dermisnya terlalu di permukaan sehingga warna bibir manusia yang normal adalah kemerah-merahan ya. Dan itu juga bisa menjadi salah satu petunjuk klinis bagi kalian yang besok jadi dokter praktek. Kalian bisa tahu, oh ini pucat, berarti mungkin ada gejala anemia. Oh ini udah kebiruan, sianosis, mungkin ini gejala penyakit jantung yang parah dan sebagainya ya. Jadi karena ada vermilion zone itu. Tapi kalau di hewan itu nggak ada ya. Nah, yang kalian lihat di depan ini juga masih merupakan struktur dari bibir. Taunya dari mana? Taunya tadi. Ada epitel squamous kompleks ya. Nah, squamous kompleksnya kalau yang pars kutanea maka kalian akan lihat sedikit keratin yang tercabut di atasnya, mungkin di daerah sini ya. Kemudian kalian juga akan lihat folikel-folikel rambut ya, yang tipis rambut tipis gitu. Tapi kalau yang pars dari mukosanya kalian hanya akan mendapati epitel, kemudian lamina propria, kemudian bawahnya langsung bangunan-bangunan yang ada di lamina propria. Jadi kalian nggak akan menemukan seperti glandula sebacea, sudorifera, dan sebagainya. Tapi bila misalkan ada glandula di daerah pars mukosa, maka itu mungkin glandula yang sifatnya salivarii dan dia adalah yang pars labialis ya. Kemudian yang kanan ini karena kalian masih bisa temukan hair follicle, maka kalian identifikasi ini sebagai bibir yang pars kutanea ya. Ini kalau yang paling kiri ini adalah yang campuran berbagai zona ya. Kemudian di sini dilihatkan adalah yang vermilion zone-nya terutama ya. Nah, kemudian kita beralih ke lidah. Perbedaannya lidah sama bibir apa? Kalau di lidah kita tahu fungsinya dia bukan hanya sebagai pintu seperti yang di bibir, tapi dia adalah menggerakkan makanan dan untuk artikulasi bicara, maka dia dominan otot lurik atau otot skelet. Maka kalian akan lihat struktur yang warnanya merah diselingi dengan putih yang merupakan pembungkus ototnya. Seperti yang kemarin kalian pelajari ada perimisium, epimisium, endomisium, dan sebagainya ya. Kemudian ciri-ciri epitelnya bagaimana? Karena dia masih berkontak dengan makanan, maka dia harus pakai yang paling kuat. Squamous kompleks non keratin, tidak ada keratinnya di sini ya. Kemudian ada satu ciri khasnya, dia seolah-olah ada sumurnya, seolah-olah, tapi bukan sumur ya. Sebetulnya itu adalah namanya porus
gustatorius ya. Porus gustatorius yang langsung nanti ke taste bud itu sebelumnya ada salurannya dulu di sini ya, nanti makanannya akan bisa lewat celah-celahnya sini, kemudian dia masuk lewat porus gustatorius, ditangkap oleh sel yang akan mengecap dari rasa setiap makanan yang kalian makan ya. Jadi pembedaannya dengan bibir apa? Strukturnya dominan jaringan otot, tapi kalau bibir dia rata ya, nggak dominan otot, nggak dominan epitel. Kemudian kalau kelenjarnya bagaimana? Mungkin di bagian dalam akan bisa kalian dapati glandula salivarii yang lingual ya. Nah, ini adalah konsep yang harus kalian pegang ya ketika kalian mempelajari traktus gastrointestinal secara histologi. Jadi, mukosa yang kalian lihat di anatomi berkerut-kerut itu, dia sebetulnya adalah invaginasi atau evaginasi. Invaginasi maksudnya apa? Invaginasi itu mukosanya nggak rata, tapi dia masuk ke dalam. Itu invaginasi. Tapi kalau evaginasi itu dia keluar. Justru dia bikin bentuk keluar ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Kalau dia yang evaginasi itu mukosa dan submukosanya, maka kita sebut sebagai pelika. Ya, jadi submukosa ya di sini sama mukosa sama-sama keluar, itu namanya pelika. Tapi kalau filus yang menonjol itu hanya mukosanya, ya, only mukosa, ya. Nomor nomor satu tadi ini mukosa sama submukosa, kemudian kalau filinya ini, ya, nomor dua nih, ini fili. Kemudian nomor tiga dia adalah invaginasi. Maka kalau invaginasi dia ke dalam, maka dia disebut sebagai kripte. Bukan pelika, bukan fili, tapi kripte. Jadi kripte itu dia ke dalam, bukan keluar ya menonjolnya. Kemudian yang terakhir adalah mikrofili. Kalau mikrofili dia sama-sama evaginasi, tetapi dia lebih kecil lagi. Dia di bagian epitelnya. Sebagai sel individual, dia nanti ada tonjolannya lagi keluar namanya mikrofili. Tapi kalau mukosanya aja namanya fili, kalau mukosa sama submukosanya namanya plika. Kemudian kalau dia nggak menonjol malah masuk ke dalam namanya kripte gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Yang kalian lihat di depan ini adalah saluran, yang ini esofagus, yang ini gaster. Cara membedakannya gimana? Kalian lihat epitelnya dulu ya, bentuk dari mukosanya dulu. Bentuk mukosanya kalau yang di gaster itu sudah mulai mengkerut, seperti yang kalian lihat di anatomi, maka dia disebut sebagai gastric pits. Jadi rugainya itu, kerut-kerutannya itu disebut sebagai gastric pits. Nah, gastric pits itu terjemahannya adalah sumur. Nah, kenapa kok disebut sebagai sumur? Karena dia seolah-olah ada celah atau lembah yang ke dalam sini di antara mukosanya, ya. Nah, tapi kalau yang namanya esofagus dia nggak ada kayak gitu. Dia cuma saluran ya. Kemudian ketika dilihat, oh masih epitel squamous kompleks. Kemudian di bawahnya di daerah lamina propria ada banyak kelenjar mukusnya ya untuk melancarkan proses menelan. Maka di sana disebut sebagai ciri-cirinya dari esofagus ya. Tapi kalau yang kalian sudah melihat seperti ini, dia tidak rata epitelnya, kemudian dia justru ada masuk seperti bangunan-bangunan sumur ya. Kalian kalau tahu di desa ya, atau mungkin di rumah kalian atau rumah nenek kalian ada, jadi orang kalau bikin air itu kan bikin sumur, maaf itu kan gali tanah kan untuk nyari air ya. Nah maksudnya seperti itu, jadi dia ada kayak seolah-olah masuk ke dalam tapi dia nggak sampai dalam ya. Dia cuma sekilas saja masuk ke dalam terus dia ke atas lagi. Nah ini disebut sebagai gastric pits. Ini bukan fili ya, beda. Kalau fili nanti nggak kayak gini bentuknya. Jadi ini gastric pits, kemudian yang membedakannya lagi apa? Epitelnya sudah tidak squamous, dia sudah panjang-panjang, namanya kolumer simplex ya, tapi dia tidak ada mikrofilinya, hanya epitel aja. Kemudian di sini kalau kalian lihat ada berbagai jenis sel yang ada fungsinya macam-macam nanti. Ya, dihafalin sel parietal, sel chief, kemudian sel mukus ya. Fungsinya apa nanti di buku ada, silahkan dipelajari.